Dengan perasaan gamang Keisha keluar kamar. Malam tadi ia tidur sendiri. Ia tidak tahu di mana Bagas berada. Sejak mereka pindah ke rumah Bagas kemarin, laki-laki itu langsung meninggalkannya sendiri. Keisha pikir Bagas banyak pekerjaan, sehingga mengabaikannya. Ia juga tidak berani bertanya karena masih merasa asing dengan suaminya sendiri. Saat menyusuri lorong menuju dapur, Keisha mendengar denting sendok. Buru-buru ia menghampiri asal suara, takut suaminya mau sarapan dan ia belum menyiapkannya. Sampai di dapur, Keisha melihat Bagas sudah berpakaian rapi layaknya orang yang akan bekerja ke kantor. Padahal yang Keisha tahu, mereka memiliki waktu 1 minggu cuti menikah. Mas mau berangkat ke kantor? Sudah jelaskan aku mau kemana, masih saja tanya. Tapi, bukannya kita cuti 1 minggu? Kenapa? Kamu berharap kita akan berbulan madu? Dengar ya. Jangan harap kita akan berbulan madu, aku tidak akan sudi menyentuhmu selamanya. Bagiku kamu hanyalah tamu tak diundang yang sudah lancang menghancurkan hidupku. Setelah berkata seperti itu, Bagas berlalu pergi. Tak dipedulikannya Keisha yang tampak syok mendengar makiannya. Sungguh hati Bagas masih kacau balau semenjak kematian Kayla. Ia belum bisa merelakan kepergian kekasihnya itu. Semua itu gara-gara Keisha. Kalau saja Keisha segera pulang setelah Kayla memintanya, Kayla tidak akan mengalami kecelakaan. Kekasihnya itu sudah rela mengalah menjemput Keisha. Karena hari itu mereka harus fitting baju bridesmaid agar menjelang hari pernikahan tidak ada kesalahan. Namun dengan egoisnya, Keisha mengatakan tidak bisa datang karena masih ada pekerjaan. Hal itulah yang membuat Bagas masih memendam amarahnya sampai sekarang pada Keisha. Sepeninggal Bagas, Keisha hanya bisa duduk terdiam di kursi makan. Dadanya terasa sakit mendengar kata-kata suaminya itu. Kalau memang laki-laki itu membencinya, untuk apa Bagas menikahinya? Sedangkan Bagas juga tahu, ia tidak menginginkan pernikahan ini. Lalu kenapa ia menjadi yang disalahkan dalam tragedi kecelakaan kembarannya? Keisha semakin tidak mengerti, untuk apa pernikahan ini dilakukan kalau akhirnya menjadi seperti ini. Setelah berhasil menguasai dirinya, Keisha beranjak dari tempat duduk. Ia menuju kamar untuk berganti pakaian. Lebih baik ia ke studio foto miliknya, daripada tetap berada di rumah yang membuatnya semakin merasa tertekan. Menyibukkan diri dalam pekerjaan, memang bisa membuat Keisha melupakan segala sakit di dada meski hanya sesaat. Namun itu lebih baik. Butuh waktu hampir 3 jam, hingga akhirnya Keisha bisa duduk di balik meja kerja studio. Jarak rumah Bagas dengan studionya lumayan cukup jauh, dan itu cukup menguras tenaga, serta waktunya hanya untuk dihabiskan di jalan. Sepertinya mulai hari ini ia mesti berangkat lebih pagi dari biasanya, agar tidak terlalu kesiangan sampai di studio. Loh kok sudah kesini? Katanya mau cuti seminggu. Sudah nggak ada tamu di rumah, makanya aku bisa kerja lagi. Memangnya nggak bulan madu? Keisha menghembuskan napas panjang. Ia kembali teringat dengan perkataan Bagas tadi pagi. Ia memang tidak mengharapkan Bagas bisa mencintainya seperti Bagas mencintai Kayla. Namun setidaknya laki-laki itu bisa menghargai keberadaannya sebagai istri. Hanya saja sepertinya itu tak akan mungkin terjadi setelah Bagas terang-terangan mengatakan ia hanya dianggap sebagai tamu tak diundang. Nggak berjalan lancar ya, Kay? Mas Bagas tidak mau mengakuiku sebagai istrinya. Kok bisa? Bukannya dia yang ngotot nikahin kamu? Aku juga nggak tahu, Nit. Dia nyalahin aku terus atas kematian Kayla. Sabar ya, mungkin saja Mas Bagas masih belum nilasin kepergian Kayla. Nita memeluk Keisha erat, mencoba menguatkan sahabatnya itu. Hanya ini yang bisa dilakukannya sebagai sahabat saat ini. Selalu ada untuk Keisha yang tengah menghadapi ujian hidup bertubi-tubi. Ia berharap Keisha selalu kuat menghadapinya. Sisa hari itu digunakan Keisha untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan di studio. Beruntung akhir-akhir ini, studionya mendapatkan orderan banyak. Hari ini pun ia mesti menyelesaikan 5 foto produk yang cukup menyita waktunya,
sehingga bisa melupakan masalah di rumah sejenak. Saat waktu menunjukkan pukul 7 malam, Keisha baru sadar kalau ia mesti segera pulang. Bagas mungkin saja sudah sampai di rumah, sedangkan ia tidak menyiapkan makanan apa-apa tadi pagi. Semoga saja Bagas bisa menyiapkan makan sendiri terlebih dulu. Dengan tergesa-gesa, Keisha memasukkan laptop dan kameranya ke dalam tas dan menentengnya keluar. Tak lupa ia berpamitan pada Nita yang masih sibuk mengedit foto. Biasanya Keisha bisa di studio sampai jam 9 malam untuk menyelesaikan pesanan, hanya saja sekarang ia sudah menikah. Ia mesti lebih jeli mengatur waktu agar pekerjaan di rumah tidak terbengkalai. Bagaimanapun juga ia memiliki kewajiban sebagai istri, walau mungkin tidak dihargai. Untung saja jalanan sudah tidak macet, sehingga Keisha bisa sampai di rumah 1 jam kemudian. Begitu masuk ia melihat Bagas sedang menonton TV dengan wajah masam. Sepertinya laki-laki itu sudah menunggunya dari tadi. Dari mana saja kamu? Aku hari ini kerja, Mas. Alasan saja. Bilang saja kalau kamu malas ngurusin rumah. Bisa-bisanya aku pulang, gak ada apapun buat dimakan. Maaf, Mas. Aku siapin makanan sekarang ya. Keisha langsung menghambur ke dapur, melupakan niatnya untuk masuk ke kamar berganti pakaian lebih dulu. Ia berusaha secepat mungkin menyiapkan makan malam agar Bagas tidak menunggu lebih lama lagi. Mas, makanannya sudah siap. Tanpa berkata-kata, Bagas berjalan ke ruang makan. Dilihatnya Keisha sudah menyiapkan makan malam lengkap untuknya. Segera ia mengambil nasi dan sayur. Baru 1 suapan masuk ke dalam mulut. Bagas kembali memuntahkannya lagi ke dalam piring dan melemparnya ke lantai. Apa-apaan ini? Kamu bisa masak gak sih? Dasar gak guna. Melihat kelakuan suaminya, Keisha terlonjak kaget. Untung saja ia masih bisa menghindari mangkuk berisi sayur panas itu. Kalau tidak, mungkin saja kakinya bisa terkena pecahan beling ataupun tersiram kuah panasnya. Dengan tubuh lemas, Keisha duduk di kursi. Ia merasa tidak ada masalah dengan masakannya. Ia sudah mencicipinya berkali-kali sebelum menyiapkan untuk Bagas. Apa memang sebenci itukah Bagas padanya, sampai terus menyalahkannya? Demikian kisah takdir pernikahan semu, episode kedua. Nantikan kelanjutannya hanya di channel kesayangan Anda ini. Bisa juga baca ceritanya langsung di aplikasi online KBM.